Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan webinar pada pagi hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan uh, pematerian webinar, yaitu membuat web server dengan ESP8266. Adapun pencapaian yang akan diterima dan dicapai pada pagi hari ini, pertama adalah mengetahui pengertian dari NetMCU. Yang kedua, skematik program yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan setting terhadap Arduino IDE ataupun aplikasinya. Yang keempat adalah pemrograman terhadap Arduino terhadap ESP8266. Untuk pengertian dari NetMCU sendiri, sebenarnya sudah banyak di internet ataupun di Google. Di sini saya mengutip dari Wikipedia yang menyatakan NetMCU merupakan sebuah platform IoT yang source di mana NetMCU ini memiliki modul yaitu ESP12. NetMCU ini juga dapat terkoneksi dengan internet melalui dengan Wi-Fi. Karena bentuknya yang relatif kecil, maka dapat digunakan dan sangatlah cocok untuk orang-orang yang baru mengenal mengenai IoT seperti itu. Untuk peralatan ataupun bahan yang digunakan pada webinar pada kali ini, alat yang digunakan ada uh, ESP8266, ada 2 buah LED. Di sini saya menggunakan LED warna hijau dan juga warna biru nantinya. Ada juga kabel uh, jumper, ada juga kabel resistor dengan tegangan 220 ohm dan juga ada breadboard sebagai papannya, seperti itu. Adapun skematik uh, yang akan digunakan, yang akan pada pagi hari ini, seperti ini, di mana 2 buah LED akan ditancapkan pada breadboard, di mana masing-masing terdapat kutub positif dan negatifnya. Di kutub positif akan diberikan resistor dengan 220 ohm, lalu akan masuk digital di 26 atau 27. Di sini saya nantinya akan menggunakan digital pin dari digital pin D4 dan D5, dan untuk memberikannya di sini saya tancapkan GND-nya seperti itu. Selanjutnya adalah melakukan setting terhadap Arduino IDE-nya. Tentunya sebelum kita melakukan program terhadap Arduino IDE, maka kita harus memastikan terlebih dahulu jika kita telah menambahkan modul ESP8266. Karena secara default, ESP8266 itu tidak ada dalam Arduino IDE. Nah, kita harus menambahkannya secara manual. Yang berikut merupakan cara manual untuk menambahkan Arduino ESP8266-nya. Yang pertama, kita akan klik file di sini, lalu preference, terus ada additional board-nya, kita tuliskan link ini, di mana berisi package dari ESP8266. Lalu klik OK. Tentunya pastikan lagi jika laptop ataupun komputer
yang digunakan itu harus terhubung dengan internet karena akan dilakukan download dan juga install dari package ESP8266. Mungkin langsung saja pada prakteknya. Nah, jika telah melakukan penambahan atau input dari ESP8266, maka selanjutnya kita melakukan pengecekan apakah di ESP8266 itu telah tersedia gitu. Caranya itu kita klik tools, lalu pilih board, dan di sini ada ESP8266. Jika ESP8266 itu benar-benar terinstall, sudah ada dalam komputer kita seperti itu. Lalu kita di sini bisa menggunakan banyak modul dari ESP8266 itu, bisa menggunakan generiknya, bisa menggunakan Lolin, atau juga menggunakan Node MCU ESP12M modul seperti itu. Lalu jangan lupa untuk portnya sendiri disesuaikan dengan USB yang kita tancapkan seperti itu. Di sini USB yang terdeteksi adalah COM13. Mungkin langsung saja terhadap pengkodeannya sendiri. Di sini saya akan menunjukkan gitu bagaimana skematik program dari skematik yang telah diberikan tadi, di mana untuk menyalakan sebuah LED berbasis web server di uh, Google Chrome ataupun Mozilla seperti itu. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memanggil terlebih dahulu dari library WiFi-nya. Di sini dituliskan include. Ini saya tuliskan include ESP 8266. Selanjutnya, tentunya untuk mengkoneksikannya terhadap internet, kita memerlukan sebuah perintah berupa SSID ataupun nama WiFi kita dan juga passwordnya. Ini kita tuliskan cons tuliskan lagi mengenai passwordnya. Selanjutnya kita buat servernya sendiri, di mana di sini saya menggunakan port HTTP ataupun server HTTP, di mana server HTTP adalah 80 seperti itu. Kita tuliskan WiFi selanjutnya kita berikan header ataupun heading untuk HTTP request-nya.
selanjutnya lagi kita buat state terhadap LED informasi sebagai bahwa ya off, kita tuliskan print. Nah, di sini saya menggunakan 2 LED, maka ada 2 output, yaitu output 5 dan juga output 4. Selanjutnya kita buat ini ya. Sama seperti tadi, untuk ini ya kita menggunakan 2 LED, yaitu output 5 juga output 4. Agar tidak terlalu lama seperti itu ataupun current time-nya. Buat juga di pen time out-nya itu untuk 2 detik ya. Nah, selanjutnya kita buat lagi, yaitu fungsi pemanggilan pertama. Pada fungsi pemanggilan pertama, kita buat serial beginnya, yaitu 115.200. Di sini buat juga pin mode-nya, yaitu output 5 out dan juga output 4 out, dan set output low-nya juga, di mana output 5 dan output 4 juga low, seperti itu. Nah, selanjutnya kita perintah selama tidak ada koneksi gitu kan ya. Maka uh, alat akan menunggu seperti itu.
Di sini kita tuliskan serial. Maka menunggu 5 detik seperti itu. Di sini kita buat juga jika Node MCU ini sudah memilih IP address-nya. Tuliskan perintah server mulai seperti itu.
Nah, jika udah, maka kita perhatikan di sini. Kita buat juga gitu kan ya, mengenai halaman dari tampilan webnya. Di sini menggunakan perintah read loop, di mana read loop ini mencakup WiFi client server itu tersedia. Selanjutnya itu di sini, uh, jika server itu tersedia, maka dituliskan gitu Neo Client nya, jika server atau klien itu telah terkoneksi, maka mendapatkan tulisan gitu, client connected, dan perintahnya seperti ini. Jika belum, maka harus menunggu beberapa detik tadi kan ya, sampai klien itu tersedia kembali, seperti itu. Ini perintahnya. Di sini menggunakan HTTP, karena menggunakan IP 80. Selanjutnya, di sini ada uh, the POS on and off, di mana perintah jika kita menekan, nanti jika kita telah deploy gitu, servernya itu akan on, misalnya pada digital 5 itu on, seperti itu. Maka ada keterangan on, dan kita tuliskan di sini output 5 itu adalah high, seperti bukan low. Dan juga kebalikannya, di sini kita tuliskan low. Uh, Sama seperti yang tadi digital pin 5, digital pin 4 juga ada on, yaitu berupa high, dan off berupa low, seperti itu. Selanjutnya kita buat lagi mengenai display the HTML web page-nya, di mana di sini berisi CSS sederhana agar terlihat lebih bagus gitu untuk penampilan webnya. Di sini menggunakan font ini dan juga beberapa pewarnaan. Selanjutnya adalah web page heading-nya. Di sini kita berikan judul gitu kan ya, uji coba web server pin LED, dan juga perintah hijau, warna hijau untuk GPO 5 atau digital pin 5, dan juga kita tuliskan 4 gitu kan ya untuk digital pin ataupun LED warna biru, seperti itu. Nah, kita langsung pada alatnya, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba untuk verifikasi terlebih dahulu apakah program yang dibuat tadi terjadi error atau tidak.
dan ternyata tidak ada error sama sekali, maka kita langsung deploy ataupun upload terhadap Arduino Uno-nya. Di sini masih menunggu connecting dan mengupload terhadap Arduino-nya. Oke, program telah terupload ke Arduino ataupun ESP8266, maka selanjutnya kita klik di serial monitornya untuk memperoleh IP address untuk koneksi ke uh, Google Chrome ataupun Mozilla seperti itu. Karena di COM ini masih kosong, kita klik reset di sini. Kita menunggu beberapa detik, beberapa saat. Nah, di sini kita peroleh jika keterangan WiFi connected untuk IP address-nya kita peroleh. Detik 176.254. Di sini lalu kita pastikan kita paste di sini. Ini kita keluarkan. Nah, jika di sini terdapat keterangan jika tadi kita masuk gitu terhadap IP address yang tersedia, maka keterangannya sesuai yang tadi saya jelaskan untuk new client, maka ada keterangan new client, hostnya itu masuk melalui IP address yang diberikan, menggunakan koneksi dari Mozilla ataupun Google Chrome seperti itu. Karena kita belum klik terhadap hijau itu off ataupun biru itu off seperti itu, malah jika kita klik maka kita on kan seperti itu. Makanya kita uji coba. Jika kita nyalakan on kan warna hijau, tunggu beberapa saat. Nah, untuk warna hijau adalah on, di mana ada keterangan jika digital pin 5 itu adalah on seperti itu. Kita juga bisa menyalakan warna biru secara bersamaan. Nah, ada keterangan jika digital pin atau GPIO 4 adalah on. Seperti itu. Kita juga bisa off kan kembali. Nah, maka ada keterangan disconnected GPIO 5 dan GPIO 4 atau digital pin 4 juga off. Nah, mungkin cukup sekian
dari webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.